Yang mau nanya silakan. Ya, sambil kita mulai pertanyaan, kalau masih ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan langsung dikumpulkan ke depan aja. Kertas dulu aja ya. Ini niat banget diketik. Kita sudah siapkan dari rumah. Nggak mungkin nggak bawa printer toh. Kita ya orang yang bawa printer. Assalamualaikum Ustaz Awan. Bila wanita sudah dilamar akan tetapi si laki-laki melarikan diri entah karena nggak siap atau hal yang lain, yang ingin saya tanya, saran Ustadz buat wanita bagaimana? Bila wanita sudah dilamar akan tapi si laki-laki melarikan diri entah karena nggak siap atau hal yang lain, dibatalkan lah. Jangankan lamar, nikah aja bisa batal. Maka kalau ada yang lamar, tahu-tahu dia kayak kabur, kayak absurd lah gitulah kira-kira. Cowok absurd ini. Cowok nggak jelas ini kan, tiba-tiba dia mau mundur nggak jelas. Melinjam apa segala macam itu. Nah, bahasa Jawanya itu melintir. Nah, kalau dia begitu, segera sampaikan ke keluarganya bahwa lamaran kami kasih tempo, jika tidak ada kepastian selama seminggu ke depan tentang kapan pelaksanaan nikah, juga belum ada kepastian, mohon maaf, lamaran kami batalkan. Sana nggak terima, kita lebih nggak terima lagi. Iyalah, kenapa? Saya ini wanita Pak, saya ini manusia juga Pak, kami ini Pak, kami juga butuh kepastian. Gitu, kami butuh kepastian. Anak bapak ini absurd soalnya, harus jelas gitu. Bagaimana statusnya? Sampaikan baik-baik aja lah, nggak usah ribut-ribut ya. Sampaikan baik-baik. Intinya minta ketegasannya. Kalau enggak, ya kita kasih deadline. Ada pertanyaannya gini, bagus nih. Lanjutan pertanyaan ini masih ada lanjutannya. Apa? Ustadz, ketika khidbah kan dilamar sudah di khidbah, maka si laki-laki ini datang dengan membawa perlengkapan banyak sekali, yang baju-baju lah, yang sepatu persiapan untuk nikah itu. Pertanyaannya, termasuk baju pernikahan misalnya ya, atau kain pernikahan lah, bahkan uang sudah diberikan untuk perencanaan nikah ya, uang sudah diberikan untuk modal nanti resepsi pernikahan. Pertanyaannya, bolehkah itu ditarik lagi? Pertanyaan dari Ikhwan. Kan Ikhwannya nanya nih, boleh gak ditarik lagi? Jawabannya bagaimana? Wajib dikembalikan. Jadi kalau ada pembatalan lamaran, wajib dikembalikan. Ini persis kayak pernikahan fasakh. Nanti ada kayaknya saya bagian nggak tahu pertemuan keberapa, kan masih ada episode berikutnya ya, pembahasan mengenai talak cerai. Nah, itu kan nanti ada namanya fasakh. Nanti saya bahas juga tentang masalah fasakh. Kalau batal nikah, udah terlanjur pemberian itu bagaimana? Bahkan mahar mas kawin pun harus dikembalikan kalau nikahnya dibatalkan. Nikah batal ada Ustadz? Ya ada. Siapa Ustadz? Orang yang nikah setelah akad malamnya ketipu, ternyata laki-laki. Nah, ternyata waria dia misalnya kan, ternyata dia waria, ketipu kita, mukanya memang cantik, ternyata waria, hermaprodit. Wah, terus paksa kita harus dibatalkan, mahar boleh diambil lagi, wajib malah. Pertanyaan selanjutnya, saya sedang bertaaruf dengan seorang akhwat. Pertanyaannya, apakah etis atau sesuai syariat apabila akhwat yang saya ajak bertaaruf saya minta datang ke rumah untuk berkenalan dengan orang tua saya dahulu? Insya Allah saya juga akan bertemu dengan orang tuanya dalam 2 minggu ke depan. Etisnya yang ikhwan dulu yang datang ke tempat yang perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Nafisah dulu, ketika Nafisah itu datang ngasih kabar, perginya ke paman Abu Thalib dulu. Ke paman Abu Thalib menyampaikan, ini Khadijah ini kayaknya beliau tertarik dengan Muhammad. Apakah Muhammad kira-kira ada minat ketertarikan dengan Khadijah? Lalu dirapatkan keluarga, sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah oke. Baru penyampaian usulan dari pihak perempuan. Jadi Khadijah tidak pernah melamar ya. Kalau dibilang lamarnya lamaran tidak resmi. Kemudian barulah paman Abu Thalib pergi ke tempat pamannya Bunda Khadijah karena ayahnya telah meninggal, maka paman ketemu paman. Barulah di situ lamaran khidbah resminya. Jadi khidbah resminya tetap Rasulullah. Jadi salah kalau misalnya Khadijah melamar Rasulullah, bukan. Yang melamar tetap Rasulullah SAW. Kalau Khadijah itu hanya menyampaikan saja. Bahasanya itu nembak. Nembak itu nggak bisa disebut dengan melamar ya, beda. Terus ada lanjutannya. Saya belum ada pekerjaan tetap dan sedang merintis usaha. Bagaimana meyakinkan calon mertua? Orang yang tanya tadi. Belum punya pekerjaan tetap. Terus bagaimana cara meyakinkan? Sedang merintis usaha. Ya. Bapak orang tua itu ya, orang tua itu macam-macam karakternya. Sebelum ketemu sama mertua, ingat, pertama tanyakan dulu kepribadian karakter orang tuanya kayak apa. Nanya ke siapa? Nanya ke calonnya.
istrinya si akhwat, calon istrinya si akhwat. Ukhti, gimana ya karakter bapak dan ibumu? Engkau tahu aku ini pekerjaannya belum tetap seperti ini, kira-kira mereka bagaimana? Oke mas, jangan khawatir, coba tak ngomong-ngomong dulu. Nah gitu teorinya. Maka si akhwatnya ngomong dulu sama bapak ibunya. Dia ngelobi dulu, Pak, Bu, kenapa? Aku lagi ta'aruf nih sama seorang ikhwan. Oh iya, anak mana? Anak sini aja, Yogyakarta. Oh iya, alhamdulillah deket. Udah kerja? Alhamdulillah sudah, lagi merintis usaha. Karena dia berjiwa pengusaha. Wah gitu. Le promosi itu harus begitu bahasanya. Dia itu ya bisa jadi sales ya kan. Ya jiwa pengusaha kan macam-macam. Usahanya apa? Katanya sih di IT. Yang benar, iya di IT, teknologi komunikasi. Ternyata jualan pulsa. Itu kan telekomunikasi juga ada hubungannya. Ini nggak masalah. Tapi kan cabangnya banyak, ya kan suatu saat. Ya sampaikan aja, dia itu soalnya pengusaha apa ya, berjiwa pengusaha. Ikut di komunitas pengusaha juga. Sekarang lagi beri. Insya Allah orangnya smart Pak Bu, orangnya smart, orangnya pekerja keras. Nah itu disampaikan orang tuanya, orangnya tuh pekerja keras. Belum punya pekerjaan tetap, tapi kita sampaikan begitu. Si akhwat-akhwatnya sampaikan, dia itu pekerja keras. Itu yang aku suka. Walaupun dia belum punya pekerjaan tetap, tapi aku suka Pak Bu, suka sama jiwa yang dia itu pekerja kerasnya itu. Artinya insya Allah dia laki-laki bertanggung jawab. Nah yaudahlah, coba sini kenalin. Nah gitu sudah. Jadi sebelum laki-lakinya, ikhwannya datang, maka si calonnya, si calon istrinya, si akhwatnya bantu dulu ngasih pembukaan, promosi dulu. Nah kemudian laki-lakinya datang, ikhwannya datang. Ingat setelah datang, pesan saya dulu berkali-kali saya sampaikan di teras dakwah ini. Sudah nggak tahu berapa kali saya sampaikan. Jurus kita kalau ketemu mertua, kalau pengen sukses apa? Ingat, sebaik-baik benteng pertahanan adalah menyerang. Itu kata Jet Li kan begitu. Sampai sana serbu terus mertua dengan pertanyaan. Dia sibuk jawab, tanya terus. Sampai dia nggak sempat nanya ke kita. Mbak Bu, mohon maaf ini udah jam segini, saya mau pamit. Oh iya silakan Mas pulang. Alhamdulillah nggak jadi ditanya, karena kita sibuk bertanya, gitu ya. Oke, Taib, terusin Mas. Ya ini ada yang mirip banget yang kita bahas tadi Ustaz. Assalamualaikum Tat. Salam JMBLNGS NGNS opo iki? Jomblo soli. Terus apa? Ranggena. JMBLNGNS NGNS. Ngenes. Oh ngenes. Jomblo soleh tapi ngenes. Ngenes. Sakit banget. Saya ngenes ki paham lho. Saya ngenes paham. Coba kita jawab pertanyaan Ustaz. Dan mau tanya nih, kalau misal ada ikhwan yang pengen saya kepoin, tapi dianya nggak punya medsos, cuma ada WA, tapi saya ingin jaga harga diri, juga nggak mau WA duluan, apalagi tentang pasangan ke dia. Tapi saya feel, bagaimana yang harus saya lakukan? Akhwat. Pengen japri duluan nggak enak? Iya. Iyalah, jelas nggak enak. Terus bingung dia. Iya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nggak, bagus. Pertanyaan ini bagus loh. Coba bayangkan, ada akhwat mengagumi seorang ikhwan, diperhatikan terus. Ternyata diam-diam dia secret admirer gitu ya. Dari jauh diperhatikan, pengagum rahasia kan. Dari jauh perhatikan, ya Allah, saya nggak kuat ya Allah, saya nggak kuat menahan-nahan ya Allah, jebol saya bisa-bisa ya Allah. Si akhwatnya kan merintih, nangis ya Allah, sejadah tuh sampai meletak tuh bahasa ya Allah. Sampai nggak bisa tidur dia, insomnia. Sampai kurus badannya, akhirnya meninggal dunia. Udah gak sempet WA, udah begitu dah. Jangan sampai mati ya, belum selesai ceritanya nih. Ini jomblo ngenes banget nih bener. Itu kagum tuh sama seorang ikhwan. Terus gimana Ustadz, cara memulainya gimana? Mau japri takut dosa, takut malu, takut ditolak. Kan saya udah bilang berkali-kali, kalau pertanyaan ini harusnya nggak muncul lagi ya. Kalau rajin datang di kajian saya harusnya nggak perlu ditanyakan lagi. Caranya bagaimana? Ya harus pakai pihak ketiga lah. Temannya siapa yang akrab dengan dia, yang pihak ketiga ini kira-kira kenal juga dengan dia. Kalau bisa sih yang laki-laki, kalau bisa pihak ketiganya, atau perempuan yang kira-kira tadi itu tidak lebih cakep dari yang ini tadi yang berhajat gitu kira-kira. Nah itu harus pakai pihak ketiga. Nah pihak ketiganya gini loh Mbak, supaya terhormat, nanya, misalnya pihak ketiganya namanya Desi, yang suka tadi namanya Mawar. Nah si Desi ini bilang gini,
Akhi, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Gimana Des? Das. Mbok gitu loh ya, Isa kan ya. Serius banget nih si akhwatnya kan. Oh ya, sorry, gitu. Ada apa? Ini loh, Kak Antum itu kan kayaknya udah mahasiswa, udah skripsi, tapi udah punya penghasilan, udah punya kerjaan, nggak pikir nikah po. Nah gitu. Terus, oh ya pingin lah, kata si ikhwannya. Sebut saja namanya Hafid ya. Ya pingin lah, tapi ya mana akhwat yang mau sama saya? Saya ini sibuk begini, kere begini kok, usaha juga baru ngerintis. Jangan salah, ada yang mau. Siapa? Aku. Loh, kamu malahan. Jangan bilang gitu. Jahat tuh namanya itu ya. Saya bilang gini, Fit, kenapa? Enggak, aku ngeliat kamu tuh kayaknya tuh berjiwamu tuh udah mandiri dan kamu tuh kayaknya udah cocok tuh nikah tuh. Kalau mau tak comblangin, gimana, mau nggak? Emang sama siapa? Ada deh. Kayaknya sih menurutku cocok sama kamu. Siapa? Ada. Tapi aku minta dulu biodatamu. Nah, diminta dulu biodata dia. Set sama fotonya lah. Ya, kalau mungkin udah pernah ketemu kan udah sering lihat ya, nggak usah ngeliat fotonya. Biodatanya aja dah. Ntar ya, tak sarikan dulu biodata akhwatnya. Ntar kalau nggak jadi gimana? Nggak masalah, ta'aruf nggak jadi mah. Kan tukar biodata dulu, baru tukar biodata. Kalau nggak jadi, nanti saling membantu aja. Maksudnya gini, saling membantu. Misalnya nih saya nih dapat biodata akhwat, saya baca-baca, ternyata saya nggak cocok. Saya bisa bantu nih. Kayaknya ada nih yang cocok nih, teman saya misalnya atau jamaah dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi kalau ta'aruf itu jangan berakhir dengan permusuhan. Ta'aruf berakhir itu jangan sampai dengan kayak enemies gitu ya, jangan sampai lah. Pokoknya kalau pisah ngerasa kayaknya udah ya, kayaknya ta'aruf nggak bisa dilanjutkan, maka jadilah mereka itu saling mencomblangi, saling bantu. Kan mereka udah ta'aruf, sudah tahu, udah kenal. Nah, karena udah kenal itu, udah akhiri dengan kata-kata begini. Makasih ya Mbak sudah berkenan ta'aruf dengan saya walaupun nggak bisa lanjut, tapi Mbak sedikit banyaknya sudah banyak tahu tentang saya. Barangkali ada akhwat, teman Mbak, kakak atau siapa yang kira-kira mungkin cocok dengan karakter saya, Mbak bisa dong direkomendasikan ke sayanya. Dan saya juga begitu, saya udah banyak tahu tentang Mbaknya. Nah, nanti saya carikan deh ikhwan yang kira-kira cocok sama Mbak. Nah, kan gitu caranya. Jadi dia jadi temenan tuh, santai, enak. 4 tahun, 5 tahun, gimana kok kamu nyomblangin gak dapet-dapet? Sama ternyata masih jomblo terus. Udahlah, kita harus bersatu lagi kayaknya. Kita ulang lagi. Ta'aruf kita ulang lagi. Mau gimana lagi? Ya ini stok terakhir, mau gimana lagi? Nah, gitu ya. Jadi akhwat supaya terhormat, udah nggak tahan menggebu-gebu, lakukan seperti Bunda Khadijah, pakai utusan pihak ketiga yang nyampaikan. Ingat, kunci dasar kalimatnya adalah apa? Pihak ketiga ini seolah-olah inisiatornya itu dari dia untuk mencomblangi ini. Jangan terkesan dari seorang perempuan. Yang salah itu kalimat begini yang salah. Fit, nih ada akhwat nih, kayaknya suka deh sama kamu. Siapa? Mawar. Itu jangan bikin malu si perempuan. Jangan bilang gitu. Makanya Fit, kayaknya ada nih akhwat cocok. Kalau mau cocok, nanti coba ya kamu tak comblangin. Mau nggak? Jadi istilahnya bahasa itu inisiatornya dari simak comblang. Paham ya? Gitu caranya. Terus kalau feel dulu, tapi feelnya dari face atau penampilan, kadang-kadang bisa bikin niatnya melenceng bukan karena Allah tapi jadi nafsu. Enggak lah. Patokannya adalah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, enggak apa-apa kamu cari feelnya dulu dari awal, sejak awal itu. Kemudian baru kamu cek agamanya. Kalau ternyata agamanya itu, misalnya dia punya prinsip, si akhwatnya ini punya prinsip cari ikhwan yang tidak merokok. Dia kesemsem sama penampilannya keren, gagah, mapan dan sebagainya. Rajin ke masjid. Ternyata setelah tahu, setelah ta'aruf, ikhwannya ngaku, saya masih ngerokok kadang-kadang. Kapan? Ya kadang-kadang. Ya kadangnya kapan? Ya kadang jam 9, kadang jam 10. Terus kalau sore kadang jam 4, kadang jam 3. Wah itu sering berarti kan. Saya masih susah ninggalin, soalnya inspirasi saya di rokok, kata dia. Jadi kalau rokoknya hilang, bego. Ya itulah saya. Kalau nggak ngerokok, bego saya. Ya sudah. Jangan gara-gara ketampanan ini terus sudahlah, ya Allah, insya Allah rokok bismillah, saya akan mendakwahi dia. Kentir. Janganlah. Jangan gitu-gitu. Kalau udah prinsip kekeh itu jangan ditawar-tawar. Itu baru syahwat tuh, kalau begitu syahwat tuh. Itu namanya syahwat. Makanya kata imam ini, berarti kalau pertama kamu lihat dulu face-nya, kalau lihat dulu feel-nya dulu. Dapat itu, nanti lihat di akhirnya. Agama itu sebagai penentu. Artinya kalau kamu nolak karena agamanya, kamu nerima pun nerima karena agamanya. Karena sebagai penentunya di agamanya itu.
Agamanya buruk, ya kamu tolak. Berarti kamu nolak karena apa? Agamanya. Kalau agamanya baik kamu terima. Berarti kamu terima karena apa? Agamanya. Wajar kalau feel itu dari wajah itu wajar ya. Kita ngelihat, ya Allah, gadis berjilbab putih berkacamata, ya Allah nggak kuat ya Allah. Besok ganti hitam, ya Allah hitam, tetap tambah cakep ya Allah. Nggak kuat saya ya Allah, nggak kuat ya Allah. Aduh saya kayak lumpuh ya Allah, tolong ya. Ini Jonas banget begini. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Dia kan ngeliat dari feelnya itu dulu kan, dari situ dulu ngeliatnya. Oh sudahlah nggak apa-apa. Kalau dia dari feelnya, dari ngeliat wajahnya, ingat cek agamanya. Oh ternyata dia Syiah. Ya Allah berat banget ujian ini ya Allah. Ujian gundul. Ngene ujian. Udah mas terus sih. Ya. Saya sudah kepoin tentang dia lewat kerabat-kerabat, tapi dianya masih belum dapat restu dari orang tuanya untuk nikah dalam waktu dekat ini. Sedangkan saya takut terjerumus. Bagaimana? Ya cari yang lain. Selesai. Dah ganti. Oke. Meyakinkan orang tua, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang Kan ini cara kan cek iki lho. Rusak kayak gitu. Rusak kayak tenan ya. Ngenes tenan ya. Lah ya enggak usah dibuat ya. Tapi dianya masih belum dapat restu dari orang tuanya. Kalau belum dapat restu bagaimana? Dia sudah coba si akhwatnya coba ngelobi tetap gak dapat restu, ya sudah mau gimana lagi? Daripada kawin lari capek gitu kan. Maraton. Enggak usah. Ustaz, tapi bismillah kami mau nikah siri. Nikah siri itu nikah legal secara agama, diketahui orang-orang sekitar, orang tuanya ACC semua, hanya tidak tercatat KUA. Itu namanya nikah siri. Contohnya nikah di teras dakwah, disaksikan jamaah, tahu semuanya, jamaah datang, diundang, ada akad, disaksikan. Cuman KUA-nya nggak diundang karena emang belum dicatat di situ. Itu namanya nikah siri. Kalau nikah ke tempat Pak Kiai, ke tempat Ustadz, minta dinikahkan, saksinya bayaran atau ngajak orang saksi, atau keluarga kerabatnya Pak Kiai disuruh jadi saksi, nah itu namanya nikah di bawah tangan, fasah ini, fasad, pernikahannya batal dia, rusak. Pernikahan begini rusak, harus dibatalkan, harus difasahkan. Fasad itu ada kecacatannya, harus difasahkan, dibatalkan. Gitu. Kemudian kalau kita berdoa terus kepada Allah agar dijodohkan dengan someone, apakah itu tidak memaksa Allah? Apakah itu tidak menghalangi dia dengan jodohnya? Iyalah, saya udah berkali-kali bilang, kita tidak boleh ingin berjodoh dengan seseorang tuh nggak boleh. Ya Allah, kata si Awad doa, ya Allah, saya pingin sama Ustadz Awan ya Allah. Ini misal lo ya, ya Allah saya pingin ya Allah, saya pingin ya Allah, daripada contoh orang lain kan ya Allah. Saya kepingin ya Allah biar dia tahu sama saya gimana ya Allah. Tolong ya Allah gerakkan hati Ustadz Awan. Tolong ya Allah. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Saya itu punya aib, punya kekurangan yang belum tentu dia siap menerima kekurangan saya. Giliran setelah nikah, akhirnya apa? Terjadilah cekcok. Karena apa? Dia memaksa untuk dijodohkan dengan saya. Giliran setelah nikah, sudah terjadi begitu. Sama ibaratnya kayak begini loh. Ini ada kopi susu. Ini apa nih? Kopi hitam. Pilih yang kopi susu apa kopi ini? Nah, kopi susu kan. Berarti bagus kopi ini kan? Oke, baik. Kita tuh mintanya sama Allah, ya Allah, saya minta kopi hitam, ya Allah, saya minta kopi hitam. Padahal Allah tuh sudah nyiapkan ini, kopi susu. Lah kamu tuh gimana sih? Udah tak siapin kopi susu bergizi, malah minta kopi hitam. Kan gitu. Makanya yang kamu pikir hitam-hitam, gimana? Ya Allah, saya pokoknya minta dijodohkan ya Allah sama si kopi hitam misalnya gitu ya. Minta ya Allah, tolong ya Allah. Oh, jadi kamu maksa ya, udahlah. Ana inda dzani abdi biyah, tak kasih kopi hitam. Diminum, ya Allah kok pahit ya Allah. Nah, kamu yang minta kok. Kamu yang minta kok. Udah tak kasih kopi susu, mintanya kopi hitam. Paham? Urusan dunia yang kita tidak tahu kebaikan keburukannya jangan minta, biar Allah yang menentukan, biar Allah yang pilihkan buat kita. Tapi kalau sesuatu itu urusan akhirat, urusan sesuatu yang jelas kebaikannya, kita minta. Jodoh kita nggak tahu, PNS kita nggak tahu, lulus di universitas, di teman masih SMA mau kuliah apa enggak, tes di UGM, jangan doa ya Allah semoga saya lulus, nggak tahu, jangan. Ya Allah saya nggak tahu ada kebaikan atau tidak pada UGM ini ya Allah, andaikan ada kebaikannya, mudahkan saya bisa masuk sana jadi mahasiswa berprestasi, bisa dakwah di sana. Kalau enggak ya Allah ganti dengan UI juga nggak apa-apa ya Allah. Jangan juga ganti dengan universitas lain ya Allah, gitu. Itu cara doanya. Karena apa? Kita nggak tahu ada kebaikan atau tidak pada UGM. Tapi kalau sesuatu yang jelas kebaikannya kita minta. Apa itu contohnya? Haji.
surga. Itu jelas. Jangan sampai ya Allah, andaikan surga baik bagiku masukkan ya Allah. Andaikan surga tidak baik ya nggak apa-apa nggak dimasukkan ya Allah. Ini salah dia doa begini. Paham? Ya, yang jelas kebaikannya kita minta. Yang kita udah tahu kebaikannya dan itu ada perintahnya dan nasnya kita minta sama Allah. Ini nyambung ke pertanyaan tadi ya. Iya gimana? Ini yang tadi itu loh, yang ngebet sama dia, padahal ya nggak mau, maksudnya belum diizinkan sama orang tua gitu. Ya udah cari yang lain lah, move on gitu loh. Move on lah. Wanita itu kan banyak. Ini akhwat ceritanya kan, yang maksudnya yang belum diizinkan kan akhwatnya. Ingat ya teman-teman, saya berkali-kali bilang, ikhwan itu banyak pilihan, akhwat itu banyak saingan. Paham? Kita ini banyak pilihan. Kenapa? Karena jumlah akhwat itu lebih banyak daripada ikhwan. Gagal satu masih banyak yang lain. Sementara akhwat itu stres mereka. Kenapa? Banyak saingannya. Karena jumlah mereka banyak, ikhwannya sedikit. Sudah ikhwannya sedikit, golek dewe-dewe neng Instagram, neng medsos itu. Kan nyebai tenan toh. Kenapa nggak nyari di sini? Makanya nih teman-teman aktivis teras dakwah, rajin kajian di sini. Ya carinya yang sama-sama di sini. Yang ikhwan-ikhwan juga begitu. Jangan nyarinya malah di dunia luar sana, di dunia luar. Ini akhwat-akhwat yang udah pada istiqomah apa segala macam, ikhwannya malah cari-cari yang belum jilbaban lah, diniati untuk dakwah lah, untuk apa? Ya Allah, di sini ada yang sudah taat duluan, sudah istiqomah, sudah hijrah, pengen dapat yang ikhwan yang soleh, yang iman soleh malah dakwai sama yang masih bugil-bugil. Ngapain gitu? Ya kita tuh hadir itu untuk memberi kebahagiaan untuk mereka yang berhijrah, untuk akhwat-akhwat yang sudah soleh. Makanya yang soleh ketemu solihah gitu loh. Paham ya? Nah itu ya. Jadi kalau misalnya yang ini belum direstui ya sudah, pilihan dia mau bersabar atau tidak. Selama bersabar si ikhwannya ya sabar, karena si akhwatnya belum direstui karena nunggu kuliah, silahkan. Kalau dia mau sabar majunya nanti setelah nunggu lulus, ada syaratnya, tidak boleh ada ikatan janji setia. Ya, tidak ada janji-janjian untuk nanti setelah dia lulus wisuda kemudian nikah. Oh ini nggak ada. Pokoknya nggak ada ikatan. Selama di perjalanan kalau ketemu siapa yang nikah duluan ya sudah. Kalau ternyata belum ya sudah, itu berarti emang mungkin berjodoh. Yang penting tidak ada ikatan. Itu pilihan pertama, bersabar. Pilihan keduanya berdoa dulu, ikhtiar dulu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ya Allah, Engkau Maha bolak-balikkan hati dia orang tuanya ya Allah. Gerakkan hati orang tuanya supaya mengizinkan anaknya menikah ya Allah. Berikan saya kekuatan untuk berbicara ya Allah. Saya nggak tahan kalau begini. Karena si perempuannya udah pengen nikah juga, si akhwatnya. Cuman orang tuanya tetap ngeyel. Ya kalau ikhwannya mau coba-coba, bismillah aja. Datang baca doa seperti doanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Fir'aun mau presentasi tentang tauhid, apa yang disampaikan? Rabbi srohli sodri. Gitu. Jadi kita ketemu tuh bismillah. Ikhwannya datang membayangkan ketemu Fir'aun. Rabbi srohli wa yassirli amri. Enggak usah bawa tongkat ya, enggak usah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Gitu caranya. Bismillah. Itu saja. Kalau ternyata nggak berhasil ya sudah. Yang penting sudah ikhtiar. Ingat ya, gagalnya sudah ikhtiar ternyata tetap nggak disetujui, berpahala loh. Karena kita sudah berusaha menempuh jalan yang baik, beramal soleh menuju ke pernikahan. Nikah itu ibadah. Maka segala sesuatu yang dilakukan persiapan untuk ibadah pasti terhitung sudah pahala. Ceramah, kajian begini ini pahala. Ini ibadah, bagian dari ibadah kita. Tapi ghairu maqdah, ini termasuk bagian dari ibadah. Maka yang gelar tikar mempersiapkannya, yang woro-woro, nyemosting apa segala, semuanya dapat pahala. Sama pernikahan juga ibadah. Maka ikhtiarnya, ta'arufnya gagal berkali-kali tetap semangat. Kenapa? Semuanya itu bertabur pahala. Syaratnya dia positive thinking. Ya, berhusnuzon terus sama Allah. Berarti mau diganti yang lebih baik, ganti yang lebih baik, terus aja gitu. Maka hasilnya adalah pahala. Kalau berkeluh kesah hasilnya dosa, sia-sia, percuma. Nih. Dosa enggak Ustadz kalau sering nge-stalking Instagramnya? Dia orang jauh Ustadz, jauh banget, kita enggak saling kenal. Dia seorang aktivis dakwah yang baru mau hits. Sebelumnya saya enggak pernah berdoa agar dijodohkan dengan seorang seperti ini. Bahkan aktivis dakwah yang baru mau hit. Iya, aktivis dakwah yang baru mau hits. Baru mau hits. Bahkan hit piye toh? Bahkan Ustadz, saya akhir-akhir ini rajin sholat malamnya. Bagaimana cara biar saya nggak terlalu berharap? Suka ya kan, udah saya bahas tadi. Udah dijawab toh? Oh iya. Udah kan? Udah kan? Kagum sama seorang ikhwan iya. yang baru mulai ngehit. Terus ada perasaan bagaimana ya sudah kepo aja tentang dia.
udah siap nikah atau belum, udah punya calon atau belum. Silahkan kepo dulu itu. Nah kalau ternyata dia belum, mbak kalau ngeliat begini nih ada peluang nih, berlian nih kan gitu ya. Ngelihat ini, wah ikhwan soleh ini kan gitu kan. Ya barat kan kalau ngelihat kayak apa ya, Fahri gitu ya, maka Aisyah tuh harus maju duluan. Maka yang menyesal nanti Nurul Askia itu pasti menyesal. Paham gak sih? Ayat-ayat cinta, ya Allah. Geol gitu loh, geol. Nah gitu ya. Jadi kita dapat tuh ada seorang laki-lakinya dia, soleh ini maju duluan. Caranya bagaimana? Kepo dulu tentang dia. Ternyata dia udah siap nikah tapi belum punya calon. Bismillah mbak, daripada kedahuluan yang lain, maju duluan. Yakinlah, insya Allah mulia. Sama seperti wanita yang saya kisahkan tadi tentang Anas bin Malik ya. Ketika putrinya ngejek, idi dikit amat rasa malunya perempuan ini, masa perempuan kok masrahkan dirinya ke laki-laki. Kata Anas bin Malik, dia lebih mulia daripada kamu karena dia memasrahkan dirinya ke Rasulullah. Nah itu dia. Maka kalau akhwat-akhwat memasrahkan dirinya atau mencoba untuk pingin menjadi pendampingnya bagi seorang mujahid dakwah, maka itu kemuliaan. Gak apa-apa, gak usah malu. Ingat saya tadi bilang di awal-awal, apa? Akhwat yang siap nikah itu jumlahnya banyak, tapi ikhwan yang takut untuk ngomong duluan jauh lebih banyak. Makanya ngomong duluan nggak apa-apa. Ini kan kalau meyakinkan orang tua, cara meyakinkan ke orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya si akhwatnya, ikhwannya. Kalau ini orang tua sendiri. Kasusnya orang tua sendiri. Kalau orang tua sendiri mah kita itu cuma satu ya cara meyakinkannya. Apa itu? Kelihatan dewasa dan mandiri. Cuman itu saja. Anda bisa menunjukkan kedewasaan dan kemandirian, insya Allah udah pasti diperbolehkan. Lagi mana? Belum mandiri, dewasa juga belum. Buktinya apa? Sama orang tua sering lupa, sering kurang perhatian, sering ribut sama kakaknya, sering berdebat sama bapaknya. Dianggap belum dewasa. Tapi kalau pulang, santun, bawa oleh-oleh, tidak pernah lagi disupport biayanya dari orang tuanya, kelihatan betul mandiri. Pulang itu kayak menebar rahmat buat kakaknya, buat adiknya, insya Allah cepat. Itu caranya meyakinkan. Harus pakai bukti ya, akhlak. Ya, ini sekarang masuk ke yang sudah masuk ke proses ta'aruf, Ustaz. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ustaz, saya sedang berta'aruf dengan salah satu akhwat di kelas saya, tapi teman saya atau teman satu kelas saya juga suka sama akhwat itu. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan memilih akhwat atau teman? Bunuh lah. Jangan dibunuh orangnya, juga jangan dibunuh karakternya. Menebar fitnah tentang dia supaya jelek di mata akhwat tidak boleh. Fitnah dosa, dosa besar. Bukan fitnah ya, namimah itu namanya, bukan fitnah. Fitnah itu ujian artinya, itu namimah. Tapi bagaimana Ustadz? Kalau kita nih suka dengan si akhwat, teman kita juga suka sama dia. Pertama gini, etikanya. Kita belajar sebagaimana etikanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditawari putrinya Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab, Hafsah. Ketika Umar nawari Hafsah ke Utsman, ke Abu Bakar dan yang lain, mereka semua nolak. Ternyata apa? Alasannya karena mereka itu, terutama Abu Bakar As-Siddiq, pernah mendengar Rasulullah menyebut namanya Hafsah. Karena pernah mendengar beberapa kali menyebut nama Hafsah, etikanya dia nggak akan mendahului sampai ada kepastian. Makanya kalau ada teman akrab kita, dia udah ngomong duluan suka dengan seorang akhwat, bersabarlah, biarkan dia selesaikan urusannya. Kalau perlu dibantu saja, nyomblangin. Kamu pingin kan, kamu suka sama si akhwat? Iya ya, aku tuh suka sama dia ya. Dia tuh kira-kira suka nggak ya sama aku? Udahlah, tak comblangin gimana? Enggak kenapa? Kamu lebih ganteng. Aduh, gimana caranya saya nyomblanginnya? Udah yang lain aja deh. Pokoknya kamu nggak boleh ya kayak gitu ya. Kenapa nggak boleh? Ya kamu percuma lah. Hidup tuh cuman kayaknya bersedih terus ngenes gitu loh. Suka tapi nggak bisa dilampiaskan, nggak bisa diluapkan tuh buat apa? Terus, sudah carilah siapa. Kamu harus bisa gimana caranya tahu tentang dia. Ta'aruflah sama dia. Syukur-syukur diizinkan nikah lebih cepat, alhamdulillah. Jadi kita minta ketegasan dia. Ternyata ngasih kabar, aduh bro, ternyata aku ta'arufnya gagal gitu. Oh, kenapa gagal? Wah, ternyata banyak perbedaan yang enggak. Apa emang perbedaannya? Nah, kita sekalian kepo sekalian. Perbedaannya ini disebut. Oh ya sudah. Boleh nggak nih kalau aku taruh sama dia? Ngomong aja gitu. Boleh nggak aku taruh sama dia? Coba aja. Ikhlas nggak apa-apa. 2,5% aja. Fee-nya.
Ayo udahlah, gampang. Cincai-cincai lah. Ah, dia ta'arufan. Tapi ngomong dulu. Karena persahabatan itu mahal loh. Persahabatan itu lebih mahal. Masalah jodoh wanita jangan sampai ngerusak persahabatan dan persaudaraan. Tuh saran saya. Ya ini saya ambil istimbat hukumnya dari kisah sahabat yang punya etika dalam bergaul. Kalau ada temannya yang sudah ngomong duluan, berarti dia sudah punya hasrat duluan, jangan ditelikung. Biarkan dia selesai dulu urusannya. Kita bantu dia. Juga jangan dibunuh tadi. Silakan Mas, masih ada lagi. Ini banyak yang curhat Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan yang tentang curhat ini. Waalaikumsalam Ustaz, apakah salah jika kita meminta kembali proposal yang pernah ditawarkan oleh Ikhwan yang sudah sangat siap menikah? Karena waktu itu saya belum pernah ketemu dia dan sudah 5 kali saya tolak proposal yang pernah diajukan karena saya belum siap untuk menikah. Kemarin baru sempat ketemu, ternyata saya merasa cocok. Akhirnya saya meminta dia mengajukan proposal yang dia tawarkan. Tetapi dia meminta saya menunggu selama 2 minggu karena dia ingin istikharah meminta petunjuk. Jika memang diberi petunjuk, dia akan langsung mengajukan proposal lamaran ke keluarga saya. Meminta kembali, maksudnya boleh, gak ada masalah. Oh sudah cerai aja bisa balik lagi. Selama masih talaknya belum talak bain atau talak kubro itu belum. Wong sudah cerai nikah saja bisa kembali lagi. Apalagi cuman baru menyampaikan niatan pingin ta'aruf, ditolak. Ujung-ujungnya si akhwatnya dipikir-pikir lagi, kayaknya oke juga nih ikhwan nih. Kenapa oke ya? Karena dia nggak punya pandangan lagi yang lain. Ternyata stok terakhir yang mendatangi dia. Ditunggu-tunggu nggak ada yang datang lagi, nggak ada yang datang. Sementara dia nunggu datangnya ikhwan nyambi sekolah S2. Permasalahannya kan di situ. Nyambi nunggu datang ikhwan melamar dia, disambinya itu sambil S2. Giliran dia sudah lulus S2, ikhwan-ikhwan ngeper semua. Nggak berani sama akhwat S2. Kenapa? Takut nanti setelah berumah tangga dikuliahin terus di rumah. Ceramah kayak bu dosen, kan khawatir. Ntar ngomong dikit dianggap mas paradigmamu salah. Ya Allah, ngomong paradigma opo lah bel gedes. Nah akhirnya karena takut begitu, si ikhwannya kan gak ada yang merapat. Akhirnya ikhwan lama, gimana lagi, stok lama lah ditarik lagi. Boleh, ya boleh. Gitu ya, mudah-mudahan jadi gitu saja. Kemudian petunjuk apa saja yang biasanya Allah berikan jika memang dia jodoh kita? Petunjuk kalau jodoh setelah istikharah itu satu, bisa lewat mimpi, tetapi tidak selalu. Kalau Ustadz saya nggak pernah ngimpi apa-apa tentang dia Ustadz, memang ngimpinya nggak dia, kadang-kadang ngimpinya itu bentuknya misalnya hewan. Anda ngimpi, bukan ngimpi hewannya terus ketemu anjing atau enggak, ya itu juga jadi petunjuk loh. Teman ngimpi ternyata apa? Ngelihat ada anjing pakai jilbab, itu bisa jadi. Ada anjing pakai jilbab. Langsung mikir, saya lagi ta'aruf nih. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Besok ngimpi lagi gitu. Kenapa? Dijilat anjing pakai jilbab lagi, sama gitu. Saya nggak maksud menghina ya, tapi kadang-kadang ngimpi itu begitu. Saya gitu juga sama. Saya ketemu dengan seseorang, ngajak relasi bisnis ini sama, ngajak bisnis. Saya mohon petunjuk sama Allah, sholat dulu seperti dengan sholat dulu 2 rakaat sebelum saya deal-dealan bisnis. Ngimpi saya malamnya. Ngimpi apa? Ngimpi ada hewan tuh dari jauh tuh cantik banget, kucing, kayak kucing Persi gitu. Wih, cakep banget kucingnya. Setelah saya dekati berubah jadi anjing. Saya langsung pikir, wah ini bahaya ini. Siapa? Saya bangun tersadar itu langsung ingat, siapa nih orang yang kelihatannya menarik di depan saya, aslinya dia anjing, orang munafik. Saya langsung gagalkan tuh, saya batalkan kerjasama bisnis dengan dia. Kita petunjuk sama Allah. Orang tuh kalau udah biasa segala sesuatu sholat, itu nanti akan menjadi komunikasi dia dengan Allah nanti. Jadi sudah kayak jalur, kalau kata Ustadz Hanan Atak itu apa? Japri Allah gitu ya. Jadi kayak ada istilah jalur khususnya, yaitu nanti kalau udah biasa sholat, nanti biasanya udah nanti lihat ngimpi terus begitu nanti. Biasanya nanti petunjuknya lihat ngimpi. Atau ngimpi misalnya, ngimpi, dulu saya begitu. Kalau ngimpi wanita tuh saya selalu ngimpi dengan burung. Jadi kalau saya ngimpi nangkep burung, dapat burung, insya Allah ya Allah, taruh saya berhasil bener, alhamdulillah seizin Allah. Saya bukan apa-apa, memang dari dulu udah terbiasa Allah memberikan kabar ke saya, khusus saya ya. Tapi ngimpi ini tidak berlaku bagi yang lain, bisa jadi hanya berlaku buat saya. Teman-teman punya khas sendiri-sendiri. Mungkin kalau saya burung, mungkin teman-teman ada yang ngimpinya mungkin laler atau yang macam-macam, kan macam-macam ya, orang tuh beda-beda. maaf ya, ini kan bercanda ya. Nah jadi beda-beda orang mah. Nah terus dalam pernikahan saya itu, mohon maaf ya, ini dulu kisah saya dulu. Dalam pernikahan saya di tahun pertama, setahun perjalanan pernikahan, menjelang perceraian yang pertama dulu itu, saya ngimpi apa? Saya ngimpi ada burung yang saya pegang lalu dia lepas. Setelah dia lepas terbang ke atas tuh saya panah.
belah dadanya, terjatuh, dia mati. Saya langsung mikir, ini kan burung yang saya sayangin, terbang, saya panah, mati, ada apa? Ternyata nggak lama kemudian bercerai. Allah tuh kasihnya tuh lewat situ. Jadi teman-teman bisa belajar dari kebiasaan sholat. Bisa jadi ngimpi ular, ngimpi anjing, bisa jadi. Tetapi ingat, tidak semua orang lewat mimpi. Karena ada orang yang jarang ngimpi, sekali ngimpi, ngimpi basah. Parah. Jarang ngimpi, sekali ngimpi. Nah makanya ngimpinya, ada orang kalau nggak lihat ngimpi, kecondongan hati. Jadi hati itu udah kecondongan. Nah ketika ada kecondongan hati, sudah. Bisa jadi itu kemantapan dari Allah. Terus lagi mohon doa lagi, sholat lagi, minta lagi. Hati itu makin condong, makin mantap. Insya Allah itu mungkin petunjuk juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang nggak berjodoh itu biasanya hatinya udah ragu terus. Tapi ingat, pertanyaan yang sering ke saya apa? Ustadz, membedakan itu ragu betul-betul petunjuk dari Allah atau dari syaitan yang hendak menghalangi kita, apa Ustadz? Itu pertanyaannya. Mari kita jawab dulu yang lain. Ya. Itu jawabnya nanti terakhir. Pak Ustadz, saya akhwat yang sudah dihitbah oleh seorang ikhwan. Kami masih sama-sama kuliah dan sebenarnya sudah merencanakan untuk menikah tahun ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa tidak menemukan kecocokan pada ikhwan tersebut karena dalam hal agama masih kurang. Lalu selang berapa bulan datang seorang ikhwan lain yang bermaksud ingin mengkhitbah saya karena ikhwan tersebut tidak tahu kalau saya sudah dikhitbah. Pak Ustadz, saya berniat ingin membatalkan khitbah saya karena ikhwan tersebut dalam hal agama masih kurang. Dan saya ingin menerima khitbah dari ikhwan yang kedua tadi. Setelah menanti saya membatalkan khitbah dengan alasan ikhwan yang kedua lebih baik agama dan akhlaknya. Pak Ustadz, apakah saya salah jika melakukan hal dan apa hukumnya? Hal itu dan apa hukumnya? Saya harus bagaimana? Pertama saya koreksi dulu. Kok bisa ta'aruf sampai sudah nerima lamaran dari seorang laki-laki yang tidak baik agamanya? Berarti persoalannya mungkin dulu syahwat. Paham? Nah, dulu pasti nerimanya syahwat, bukan karena agama. Kalau agama dia keponya pasti cerdas. Dia keponya sungguh-sungguh kepo, sampai tahu betul akhlaknya dia. Sudah tahu baru diterima khitbah. Kadang-kadang baru ngelihat ikhwan ini baik, sudah bekerja, solih, terus punya bakat baik saja. Baru punya bakat baik itu belum cukup kalau kita cuma baru prasangka. Ternyata setelah khitbah begitu yang terjadi. Si laki-lakinya menampakkan kejanggalan. Apa itu? Kasar. Padahal belum nikah, ngomongnya sudah kasar. Di WA sok marah, ngambek. Bagaimana Ustadz? Ternyata kalau terlanjur begitu ya sudah, istighfar, mohon ampun, lalu dibatalkan saja khitbahnya. Tapi harus pakai alasan jelas. Apa alasannya? Agama. Dan itu sampaikan ke orang tuanya. Kamu bikin malu nak kalau orang tuamu nanti batalkan pernikahan. Mama nggak usah malu, papa nggak usah malu, biar aku yang malu aja. Malu itu berat, biar aku aja. Mama. Kamu tuh korban film. Ya bilang aja si anaknya tadi, si perempuan, Pak Bu, apa bapak ibu tega kalau setelah menikah ternyata nanti aku dikasari? Apa bapak ibu tega kalau saya nanti dipukuli sama laki-laki? Mana ayah yang tega ngeliat anak perempuannya digampar sama laki-laki? Dikatakan mungkin maaf bapak, dikatakan anjing, dikatakan babi, katain kambing. Apa bapak ibu tega anaknya dikata-katain, diunek-unek ki? Mendingan dari sekarang diselesaikan. Enggak apa-apa batal khitbah mah. Oh, kenapa nggak apa-apa? Insya Allah sudah ada penggantinya yang solih. Oh ya wes, nih ono cadangan nggak masalah. Nah orang tuanya gitu. Syaratnya udah ada cadangan dulu. Kalau belum ada cadangan repot tuh nanti dia. Kowe kok jomblo meneh suwe. Bapak ngenteni pin gendang nimang cucu, jomblomu kesuwen. Ternyata ngomong sudah punya cadangan. Alhamdulillah, itu agak menenangkan hati orang tua. Nggak apa-apa ya dibatalkan. Nikah saja bisa batal. Udah? Ada lagi? Diselingi dari Instagram ada ternyata. iya, gimana? Assalamualaikum, saya mewakili teman saya yang malu untuk bertanya. Kami sedang sama-sama nonton di Instagram kajian Ustadz Awan. Beliau ingin bertanya kepada Ustadz Awan, apakah dosa zina diampuni? Kemudian bolehkah perempuan yang sudah pernah berzina berharap mendapatkan laki-laki soleh? Terima kasih. Ya bagus pertanyaannya. Boleh dijawab? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, ibadiyalladzina,
kepada hamba-hambaku yang asrof, berlebih-lebihan, melampaui batas dengan dosanya itu. La taqnatu min rahmatillah. Dosanya berlebihan sebesar gunung sekalipun atau sebesar bumi sekalipun dosa dia. Mungkin pernah menzinai ibunya sekalipun, katakan kepada dia, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Ingat, bunyi kalimat ini adalah yaghfiru. Kalimat kalau fiil, ya kata kerja dengan kalimat iya, artinya kalau dalam bahasa Arab itu dia bisa berlaku present tense, bisa berlaku continuous tense, bisa berlaku juga future tense. Artinya dosa yang dia lakukan ini baik mau masa lalu, sekarang atau nanti kamu melakukan kemaksiatan di masa yang akan datang, Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walau dia dulu pernah berzina, bahkan pernah berzina sehari 3 kali setelah makan misalnya, entah mungkin dia sama siapapun dia pernah berzina, dosa besar, percayalah kalau dia taubat sungguh-sungguh, Allah akan terima taubat dia. Tapi dosa ini harus dipahami, ini adalah termasuk dosa jinayah. Dosa jinayah itu adalah dosa yang sudah ada ketetapan hukumnya, hududnya, sanksinya di dunia. Maka pengampunan dosanya adalah dengan dihudud, harus ada sanksinya. Apa itu? Karena dia masih perjaka, berzina, dicambuk 100 kali. Ustadz, di Indonesia nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Terus tobat saya diterima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah merasa telah diampuni oleh Allah, tapi harus punya keyakinan Allah mengampuni. Itu disebut dengan roja dan khauf. Ada harapan pasti Allah mengampuni, tapi khauf, takut kalau belum diampuni. Kenapa? Karena janji Allah dosa jinayah tetap harus ada tebusannya di dunia, kalau tidak di akhirat. Maka sama orang berzina, baik suami istri selingkuh sampai berzina, harusnya dirajam, tapi dia milih bertobat. Nabi pun memberi kesempatan, pilih tobat atau dirajam. Rasul itu memberi 2 pilihan. Sahabat-sahabat Nabi, sahabiah-sahabiah itu, perempuan-perempuan itu, sahabat Nabi yang perempuan itu memilih dirajam. Kenapa? Karena mereka berpikir apa? Siksaan di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Tapi orang sekarang beda. Udah milih nanti ajalah daripada sekarang nggak kuat, milih nanti aja di akhirat. Nah, akhirnya dia milih di akhirat. Oleh karena itulah dosa yang ditangguhkan pengampunannya di akhirat ini membuat kita selalu merasa khauf, takut sama Allah belum diampuni. Tapi ingat ada roja, harapan. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa. Makanya dia nggak pernah merasa aman dari dosanya, membuat dia terus banyak bertaubat. Dan hikmahnya apa? Buat pelaku dosa ini hikmahnya apa? Membuat dia tidak pernah berbuat sombong dan merasa diri lebih baik. Bagaimana dia akan menjadi merasa lebih baik padahal dulu pernah berzina yang belum ditebus dosanya di dunia. Makanya jangan pernah kita merasa diri kita lebih soleh, lebih baik dari orang lain. Ustadz Syatari Abdul Rauf pernah mengatakan, orang yang paling hina adalah orang yang ketika bangun pagi merasa dirinya lebih mulia dan ada orang lain yang lebih hina daripada dia. Ketika kita bangun pagi merasa diri kita ada orang lain yang lebih hina daripada kita, dialah orang yang paling hina dan paling menyesal. Kata Ustadz Syatari, bangunlah di pagi hari dengan perasaan engkau orang yang paling hina di muka bumi. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau orang yang pernah berzina, yakinlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sibuk cari ampunan, nanti akan disayang. Ustadz, bagaimana taunya saya kalau pernah berzina dosa saya diampuni atau tidak? Kalau sudah turun tanda-tanda disayang oleh Allah. Karena janjinya innallaha ghafurur rahim, Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Gak mungkin Allah tuh belum mengampuni langsung disayang, tuh gak ada ceritanya. Makanya Allah pasti ngampuni dulu, setelah diampuni baru disayang. Seorang anak nakal sama orang tuanya didiemin, diboikot sama orang tuanya, gak ditegur sapa, gak dikasih uang jajan. Sampai dia minta maaf, Allah orang tuanya ridho sama anaknya, baru dikasih uang jajan, baru diajak ngomong lagi boleh makan sama orang tuanya. Begitulah perumpamannya Allah dengan kita. Kalau anak sudah ngaku minta maaf, hamba sudah ngaku minta maaf, Allah sudah ridho dengan kita, biasanya muncul nanti disayang. Rumah tangganya nikah dapat jodoh, kok solihah, hafiz Quran, kemudian dalam taubat dia terus begitu taubat, keluarganya solihah, anak-anaknya juga begitu mudah. Insya Allah ini tanda-tanda berarti taubat kita telah diterima. Tapi ingat, jangan pernah merasa lolos dari siksa akhirat. Nah, itu caranya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mantan pezina dapat yang solihah? Boleh. Karena ayatnya berbunyi, ini ada 2 pendapat sebenarnya ya. Jadi ada namanya sikap hukum dan ada dasar hukum. Dasar hukum itu ya yang kita sampaikan ini ada 2 nih. Dasar hukumnya ada 2, A dan B. Ini dasar hukum. Sikap hukum boleh pilih. Dasar hukumnya apa? Ada 2. Terus laki-laki yang sudah pernah berzina tidak boleh menikah kecuali dengan sama-sama mantan pezina.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, diperbolehkan. Kenapa? Karena ayat itu tidak berlaku bagi dia. Karena ayat itu berlaku bagi orang-orang yang pezina. Pezina laki-laki hanya boleh menikah dengan pezina perempuan. Maksudnya di sini adalah, ingat tadi katanya, pezina itu artinya apa? Berarti aktif, pelaku aktif pezina. Boleh nggak kita bilang dia pernah berzina ya, pernah berzina zaman dulu, sekarang dia udah taubat nih, malah udah jadi ustadz. Boleh nggak kita sebut dia pezina? Nggak boleh. Ya dia udah jadi ustadz, udah ceramah ya ustadz. Dulu dia dulu pezina, sekarang kita nggak boleh sebut dia pezina. Kalau kita menyebut dosa dia berarti dia dulu pernah berzina, tapi status dia bukan pezina. Ya, yang dimaksudnya itu Allah adalah, ayat itu adalah pendapat yang kedua, pezina aktif hanya boleh menikah dengan wanita yang sama-sama pezina. Jadi nggak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang baik atau perempuan yang baik dari kalangan kalian, itu tidak boleh. Maka yang masih aktif begitu silakan sama yang masih aktif. Karena apa? Akan mengotori, rusak nanti, tersebar virus dan sebagainya. Nah, jadi begitu ya. Dan saya memilih pendapat yang kedua. Pezina, mantan pezina berhak, karena apa? Sebutan dia bukan pezina lagi tapi mutawabin, orang-orang yang bertaubat. Orang bertaubat boleh nikah dengan siapapun, tidak ada masalah. Gitu ya. Saya ngomong zina kok pada sepaneng semua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga saya nggak suuzon sama yang di sini ya Allah. Masih tentang zina, Ustaz. Ya. Jika ada sepasang kasih hamil di luar nikah dan akhirnya menikah, tapi karena si laki-laki takut dengan keluarga, dia sembunyikan bahkan dengan ortunya sendiri. Sahkah pernikahannya? Ada gini, ketika di pengadilan, di KUA maksudnya, bukan keadilan, di KUA biasanya ditanya, Mbak masih perawan, Mas masih perjaka, ditanya gitu. Padahal dia sudah pernah berzina. Cara menjawabnya bagaimana? Karena ini aib. Mereka sudah bertobat, bagaimana cara menutupinya? Dalam Islam nggak boleh berdusta, dan Rasul tidak pernah berdusta. Rasul seumur hidup tidak pernah berdusta. Yang pernah adalah berambigu. Tahu ambigu ya? Jadi kalimat yang banyak multi tafsir. Nah, itu ambigu. Nah, termasuk dalam hal ini, maka yang boleh adalah berambigu. Mas masih berjaka? Alhamdulillah Pak, saya masih bujang. Mbaknya masih perawan? Alhamdulillah Pak, saya masih gadis. Bujang gadis itu beda sama perjaka dan perawan. Paham? Kalau perawan dan perjaka kaitannya dengan urusan kelamin, perzinahan. Tapi kalau bujang gadis kaitannya dengan status menikah atau belum menikah. Maka kalau ditanya, Mas masih perjaka? Alhamdulillah Pak, saya masih bujang Pak. Tolong jawab yang tegas, perjaka atau enggak? Saya dijawab tegas Pak, saya masih bujang. Bapak jangan nuduh-nuduh saya dong. Nah gitu caranya. Bapak ngajak sparring sama saya. Nah, gitu dong. Sabar Mas, sabar Mas, sabar Mas. Jangan tersinggung dong Mas. Gitu. Gitu ya. Kalau pas ngelamar itu datang sendiri nggak sama orang tuanya, sahkah khitbahnya? Nggak sopan. Sah tapi tidak sopan. Kalau khitbah itu ya harus menyertakan keluarga. Ya unggah-ungguh gitu loh, sopan, adat istiadat. Rasul saja begitu kok dengan pamannya, dengan walinya. Maka ketika khitbah, ya ngajak siapalah yang bisa diwali. Orang tua saya di Sumatera, Ustaz. Katanya boleh mewakilkan. Nah, kalau boleh mewakilkan, ditunjuk di sini siapa? Oh, ternyata yang ditunjuk ustadznya. Ustadz Awan misalnya gitu ya. Ustadz Salim Afillah atau ustadz siapa? Ustadz, boleh nggak minta tolong saya Ustadz ngelamarin. Lah orang tuanya mana? Katanya boleh diwakilkan. Oh ya sudah, kau kasih tahu dulu ke pihak keluarga yang perempuan bahwa ayahmu, orang tuamu tidak bisa datang ke sini, diwakilkan ke saya. Kamu sampaikan dulu ya. Siap Ustadz. Nah, si ikhwannya nyampaikan ke si akhwat. Si akhwatnya nyampaikan ke orang tuanya. Gimana, boleh nggak? Nggak masalah Mas. Yang penting ada walinya, ada wakilnya. Nanti pas nikah yang penting datang. Nah ya sudah. Nanti ngajak siapa menjadi wali. Boleh, boleh. Berarti kalau sama Ustadz gitu boleh ya? Boleh sama saya. Ya, siap-siap jabar Ustadz. Gak masalah. Per jam 1 juta. Enggak, saya sering kok gitu ngelamarin tuh saya sering. Ya, selagi saya bisa saya bantu. Free, no charge. Oke? Ini pertanyaan tapi Siap, serius tenan sih kata ayo. ini ada pertanyaan tapi jawabannya perlu untuk duduk manis lagi di episode berikutnya. Apa itu? Bagaimana mulai hidup dari nol bersama istri dan bagaimana Elah. mengajak calon akhwat agar mau hidup dari nol. Iya, iyalah. Kapan-kapan kita bahas Iya. ya. Tadi itu saya kayaknya ada yang belum saya bahas. Tadi apa tadi itu? Tentang apa tadi? Ingat nggak tadi?
Lupa ya? Yang tadi saya jawabnya nanti. Iya, closing statement terakhir. tadi. Ya apa itu tadi? Saya lupa ya. Nah lupa ya. Nah, apa Mbak? Oh ya, syukran, thank you. Ustadz, gimana nih Ustadz? Muncul ketika sudah istikharah, ragu ini dari setan atau dari Allah? Munculnya keraguan ini benar-benar petunjuk dari Allah atau dari syaitan? Pertama, ketika kita sholat, kita sudah berdoa, kita sudah macam-macam, terus mimpi, arahan mimpinya tuh arahnya mimpi buruk dan sebagainya. Lihat dulu ciri-cirinya dia. Kalau ciri-cirinya dia orangnya insomniaan, lama di kamar mandi, kalau pipis ngeceritan itu habis pipis, kadang-kadang duduk ngecerit, kesandung ngecerit, tahu ya ngecerit ya? Saya susah membahasakannya itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Kan ada tuh orang kena penyakit ngeceritan, terus insomnia, ada perasaan was-was, jantung sering berdebar, badannya anget terus-terusan. Itu ciri-ciri ketempelan jin. Oh, berarti itu datangnya dari jin. Bisa jadi itu. Sering mimpi buruk tiap malam, sering tindian, tahu tindian? Sering tindian itu, lindian atau tindian. Terus apalagi sering lihat kenampakan juga. Itu tanda-tanda ketempelan jin dia. Berarti itu datangnya dari jin. Tapi kalau dia orangnya baik, sehat, tidur juga ini segala macam lah, pokoknya nggak ada tanda-tanda dia ketempelan jin, nggak ada. Di kamar mandi juga nggak lama-lama dan sebagainya, cepat dia. Dan dia tidak merasa malas dengan amal soleh, mendengar azan tidak pusing. Oh berarti dia orang baik nih. Maka muncul keraguannya itu bisa jadi memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tahu dulu tanda-tandanya dia itu sebenarnya ketempelan jin atau tidak. Itu pembedanya. Terima kasih. Gitu ya teman-teman semua. Insya Allah kita besok-besok lagi ketemu lagi. Kita akan bahas masalah pernikahan. Karena kita yang mau nikah. Kok kita ya? Iyalah kita lah, nggak apa-apa lah ya. Nah kita yang mau nikah ini harus belajar lagi sama-sama. Saya juga perlu review lagi ya. Karena untuk persiapan ke depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.